Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, kali ini saya berada di Gresik. Kita menyusuri jejak-jejak peradaban zaman dahulu. Nah, ini Sedayu, desa Lasem. Kita menyusuri sisa-sisa zaman dahulu yang ada di Gresik. Situs cagar budaya, makam dan gelora dalam Sentono Lasem, Sedayu, Gresik ya. Ini lur. Nah, ini kita di depannya makam ini, makam umum ini kita sudah disuguhkan dengan kayak batu lumpang ya, alat penumbuh atau apa ini, kalau bilangnya itu kayak alat penumbuh ini, batu lumpang cuma sudah aus. Depannya sini, di depannya sini juga ada situs cagar budaya. Kita ditunjukkan Mbah Acek. Mbah Acek itu era zaman dahulu, era zaman kerajaan, zaman kerajaan Majapahit, sebagai tempat apa tuh pembayaran pajak gitu ya. Kayak gitu kita ditunjukkan ini, ternyata di sini tempatnya pajak waktu zaman dahulu ya Pak ya, untuk daerah Gresik khususnya Mbah Acek itu dipercaya untuk menarik pajak. Kita ditunjukkan makamnya. Itu ada yang mengatakan kalau dari Sunan Derajat katanya dulu tuh Sunan Derajat katanya pernah bertapa di sini, katanya orang yang bertapa di sini tuh katanya kalau Aceh ya ada hasilnya. Oh gitu. Akhirnya Ini lur. ini yang makam Aceh. Karena ada 3 Pak ya. Yang sana, Oh, yang 2 itu. yang dua enggak tahu ya, saya tuh enggak tahu namanya. Pokoknya mungkin pengawalnya atau gimana enggak tahu. Pokoknya saya hanya dikasih tahu apa Aceh itu ini makamnya. Kalau Nyi Roro Teki yang sebelah sana. Siapa itu Pak Nyi Roro Teki? Yang di belakang Nyi Roro Teki itu dulu menurut ceritanya dia ahli, istilahnya orang yang istilahnya ahli pijat gitu. Ya, mungkin, Terapis ya. ya, terapi yang gitu. Terus di sana ada Mbak Gomblo. Pak itu ada Yoni Pak yang sebelah saya. Apa itu? Apa yang itu? Oh, semen biasa. Iya kan namanya ini. Kalau yang sana itu apa masalahnya kan apa nggak tahu. Pokok mbah saya itu hanya sekelompok ini. Itu dari sini ke sana. Oh gitu. Atau yang mungkin Mbah Wrekso? Orang di sini kalau mau nyebutnya Mbah Acek itu. Membaca gitu aja. Jelaskan, ini sebenarnya situs atau tempat apa? Sebenarnya gini Pak, kalau dulu itu orang-orang yang memberi nama itu dalam Sentono. Jadi terus sekarang itu kan apa yang namanya zaman sekarang itu ini diberi nama cagar budaya, istilahnya itu gampangan dari perbulan itu diberi nama situs. Sebenarnya kalau ada yang mengatakan bahwa ini bisa dikatakan candi juga bisa karena ada bangunan. Tapi di sini untuk apa ya, diambil istilahnya simbol kita situs Lasem karena ada makam, ada ya, rata-rata yang biara itu apa sini biara itu apa istilahnya di sini
nggak tahu zaman kerajaan Majapahit itu apa istilahnya, apa pajak yang makamnya di sebelah utara sana itu dulu itu penarik pajak daerah Kabupaten Gresik. Dia dipercaya sebagai penarik pajak pada zaman kerajaan Majapahit, tapi saya nggak apa sampai sekarang itu belum tahu. Masih dalam penelitian zaman kerajaan siapa itu belum tahu. Jadi hanya diterangkan di situ zaman kerajaan Majapahit. Eranya raja siapa enggak tahu ya. Enggak tahu. Jadi nanti kalau saya itu mengatakan raja ini nanti saya khawatir salah. Jadi apa adanya cerita dari dulu itu yang saya ceritakan pada Bapak. Kemudian di sini Bajik itu waktu itu mungkin di Gresik ini sebelum ada kerajaan mungkin semuanya Lasem ini dikatakan kota ya istilahnya Kabupaten Gresik ya belum tahu, karena di sini ada yang namanya Sentono ya, atau dalam itu kan kalau ini digali itu sekitar 2 meter ada pondasi, mungkin tempat kerjanya atau gimana belum tahu, tapi digali 2 meter itu ada bekas pondasi. Jadi pondasi itu rumah atau pendopo di dalam ini, makanya dinamakan Sentono. Kemudian di sini Bajik itu biasanya rata-rata itu orang yang ziarah sini itu mau istilahnya nyalon kepala desa, nyalon bupati, biasanya itu orang-orang yang ingin mencari istilahnya kalau ziarah sini mau nyalonkan apa-apa, istilahnya mau nyalonkan bupati, mau nyalonkan apa-apa itu kepala desa rata-rata sini daerah sini. Kenapa di sini disebut situs Lasem Pak oleh BPJB? Ya itu karena kan BPJB itu memberi gampangan, gampang istilahnya Lasem itu desanya, situs itu tempat orang-orang berziarah. Apa termasuk tempatnya dari Lasem atau raja bawah Majapahit zaman dulu ada seperti itu? Ya mungkin kalau menurut ceritanya itu. Kalau dulu di sini ditemukan prasasti dan prasasti itu menerangkan bahwa Bajik, prasasti itu ditandakan bahwa Bajik ini menjadi perwakilan dari kerajaan Majapahit. Ada prasastinya? Dulu itu ada, waktu tahun 7576 ditemukan prasasti, dan prasasti sampai sekarang itu dari desa pun sendiri itu mencari di mana prasasti itu. Jadi sampai sekarang itu belum ditemukan, makanya Lasem itu masih istilahnya dicari, tapi isinya hanya itu. Jadi Gresik waktu kerajaan dipimpin oleh Bajik itu Gresik sampai punya hutang desa Lasem, dan Lasem ini sampai diberi nama istilahnya tanah perdikan. Jadi mungkin perdikan itu sekitar lokasi ini atau gimana kan? Karena perdikan tanah bebas pajak. Pak, bangunan di sini ini dulu tertutup tanah kemudian digali atau sejak dulu sudah seperti ini Pak? Sejak dulu sudah seperti ini. Tapi karena kerusak ini ada pohon yang besar-besar itu kena pagar pohon jadi rusak. Kemudian di bawah tanah juga masih ada Pak ya? Masih ada. Berarti ada yang terpendam juga Pak sebagian? Enggak, itu terpendamnya digali itu hanya pondasi, bekas pondasinya. Sejak Bapak kecil Pak, apa yang berubah dari sini Pak? Belum ada Pak. Artinya tampak seperti yang ada sekarang. Kalau bangunan yang di atas itu Pak, yang tampak seperti musola itu bangunan apa? Ya itu kalau orang sini namakan itu musola. Tapi enggak tahu musola itu dulu itu ada atapnya atau tidak, tapi mulai zaman setahu saya, zaman mama saya itu kan sudah seperti itu. Kalau saya itu untuk mengabdi di sini itu sudah turun ke 7. Berarti dari masa Majapahit kemudian ditempati masyarakat Islam atau pemimpin Islam kemudian di tempat ini. Ya kan kalau menurut ceritanya ada yang di sini ada yang namanya dulu tuh sebelum Islam mungkin di sini itu sudah ada. Karena dulu itu di sini di utara sana itu ada
apa istilahnya rejo atau candi dulu ada, tapi waktu zaman G13 itu dihancurkan. Jadi dihancurkan, akhirnya sekarang itu enggak ada. Pak, kalau seperti di dinding benteng ini ada relief apa ini Pak? Itu kayaknya itu sebuah cerita. Kan di sini ada namanya Sekar Tanjung dan Sekar Baji, itu dia ahli seni. Jadi mungkin di zaman Kerajaan Majapahit itu ini kan cerita seperti Pewayangan. Jadi saya nggak yakin cerita, ya mungkin waktu itu nggak tahu sudah masuknya Islam atau gimana kok di Bantaran, jadi belum bisa baca. Ini bahannya terbuat dari apa Pak kalau Batu putih. batu putih? Kan ada batu bata merah Pak, yang di bekas musola ini. Iya, itu nggak tahu, tapi ini batu putih. Itu semua masih asli ini Pak? Iya. yang di musola batu bata merah. Ya itu ya mulai dulu ya hanya gitu aja, karena dari terowongan sendiri tidak boleh istilahnya Merubah. Tapi kalau pagar yang berdiri itu sudah dirubah. Yang pagar batu ya? Yang sebelah sini, tapi yang sana enggak. Masih asli. Berarti asli semua Pak, dari batu bata merah dan juga batu bata putih ya Pak. Pak, bisa ditunjukkan Pak relief-reliefnya? Barangkali pemirsa ingin tahu Pak. Saya Itu nggak tahu. itu yang situ. Asma lengkap jenengan sinten Pak? Apa? Asma lengkap jenengan? Muhammad Mukid. Muhammad Mukid ya, gitu. Pak, itu Pak yang relief sebelah sana itu kayak gambar kunto atau Gatot Kaca ya Pak ya. Iya. Kalau tadi ada yang teman saya yang bantu bekerja di sini itu katanya itu bisa menerangkan itu gambar apa gitu. Tapi kalau saya nggak bisa. Oh, nggak bisa. Karena dia katanya ahli wayang, jadi dia tahu. Ya, memang seperti kayak relief wayang ya Pak. Iya. Kayak gitu. Karena di sini ada yang ahli seni. Dia itu kalau dulu itu orang-orang yang ahli seni itu ziarah sini, mau tanggapan atau gimana. Oh, gitu. Nama lengkap Pak. Muhammad Mukid. Pak, makasih Pak.